Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Tika Amzar di channel FKUB Sidoarjo. Nah, kali ini saya akan ajak Anda berbincang dengan narasumber kita nantinya tentang bagaimana testimoni pemuka umat beragama yang ikut vaksin COVID-19. Nah, seperti kita ketahui, pekan lalu Sidoarjo sudah menerima sekitar 4.000 vaksin. Di kloter pertama terdistribusinya vaksin untuk COVID-19 di Indonesia. Sidoarjo mendapatkan jatah sekitar 4.000 vaksin. Untuk di Sidoarjo sendiri, pemberian vaksin tahap pertama ini juga sudah dilakukan tepatnya di hari Jumat pekan lalu di tanggal 15 Januari 2021 jam 9 pagi bertempat di ruang hemodialis lantai 4 RSUD Sidoarjo. Yang juga tentunya diikuti oleh PJ Bupati Sidoarjo, jajaran Forkopimda, dan juga para pemuka agama di Kabupaten Sidoarjo, dan tidak lupa juga ternyata FKUB Sidoarjo mendapatkan kesempatan juga untuk menerima vaksin di tahap pertama yang kemarin diwakili oleh atau diikuti ya oleh Ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo, yakni Bapak Muhammad Kirom. Nah, kali ini bertempat di kantor FKUB Sidoarjo, saya sudah bersama dengan narasumber kita yang nanti kita akan tanyakan bersama bagaimana sih pengalamannya beliau pada saat menerima vaksin COVID-19 di tahap pertama kemarin. Nah, sebelumnya saya juga ingin sapa dulu karena kali ini saya juga masih ditemani oleh Sekretaris FKUB Sidoarjo, Bapak Muhammad Idham Kholik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Idham? Mbak Tika, semoga sehat semua kita. Alhamdulillah, iya. Ini di pekan kedua kita di tahun 2021 ya, untuk menemani pemirsa semuanya yang sudah, saya yakin semuanya sudah subscribe nih channel FKUB Sidoarjo. Nah, mudah-mudahan semuanya setelah nambah subscribe terus-menerus mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Jangan lupa juga tentunya untuk di-share dong video-video yang kami hadirkan di channel FKUB Sidoarjo ya. Nah, kali ini juga bersama Bapak Muhammad Idham Kholik, saya bersama juga dengan Pendeta Dr. Vera Fonete. Selamat siang. Selamat siang, Bu Ati. Iya, apa kabar Bu Vera? Baik. Alhamdulillah. Iya, beliau adalah pimpinan PGPI Kabupaten Sidoarjo dan beliau juga salah satu peserta vaksin tahap pertama Kabupaten Sidoarjo. Dari FKUB. Nah, mewakili FKUB juga begitu Bu Vera ya. Kebetulan. Ya. Nah, pas rezekinya. Pas rezekinya. Ya rezekinya nggak ke kita juga ya? Oh, belum nanti ya. Nanti ada tahapan-tahapannya. Sabar dulu ya, gantian dulu ya. Nah, pemirsa, kita Bu Vera ini termasuk ikut rombongan di tahap pertama untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Nah, kita pengen tahu dong bagaimana testimoninya Bu Vera dan juga pengalamannya dan apa yang terjadi pada Bu Vera kira-kira pada saat mendapatkan sebelum dan sesudah pada saat dan sesudah begitu. Yang paling penting pada saat ini vaksin itu. Iya, Bu Vera, ini luar biasa sekali kesempatan yang mungkin setiap orang juga ingin menantikan begitu untuk bisa mendapatkan vaksin dari vaksin Sinovac ini ya. Iya, betul. Sinovac ini. Nah, boleh diceritakan bagaimana sih awalnya Bu Vera sebagai juga dari Ketua PGPI Kabupaten Sidoarjo juga mewakili FKUB bisa mendapatkan kesempatan nih Bu untuk mendapatkan vaksin ini. Silakan Bu. Oke. Terima kasih untuk kesempatan saya untuk sharing tentang proses vaksinasi ini. Sebetulnya saya jauh-jauh hari saya sudah memantapkan hati saya kepingin untuk divaksin secepatnya. Karena saya memang kan dari luar pulau, jadi sudah 1 tahun nggak pulang ke luar pulau. Saya kepingin sekali bisa terbang dengan bebas. Jadi saya sudah siapkan hati saya untuk divaksin. Dan keturutan. Nah, ini keturutan, ini sudah rezekinya ini. Jadi malam hari saya ditelepon gitu untuk ikutin. Jadi pada tanggal 14 malam saya ditelepon untuk datang pada pagi harinya untuk divaksin. Dan pada waktu vaksin tentu saja di screening dulu ya. Jadi diadakan
pengukuran tensi, dan diberikan banyak pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ada latar belakang tekanan darah tinggi, kencing manis, riwayat kesehatan, kanker, gondok atau masih hamil atau tidak gitu. Jadi kita yang penting kita harus jujur ya dengan diri kita sendiri, kesehatan kita. Jangan dipaksakan kalau memang belum waktunya, belum fit keadaannya. Dan kebetulan saya juga memang beberapa hari sebelumnya sudah di tes ya, di tes antigen, dan saya dinyatakan negatif. Nah, screening itu dilakukan pada saat hari hanya, Bu. Hari hanya sebelum ini ya, beberapa jam sebelum vaksinasi ya. Pada waktu itu. Di lokasi itu ya. Di lokasi juga ya. Betul. Nah, sebelum itu juga ada persiapan tidak secara pribadi dari Bu Vera? Saya persiapan pribadinya yaitu sebelumnya sudah dites antigen itu. Jadi tapi kondisinya fit ya. Kondisinya memang kondisi fit ya. Tidak ada keluhan. Dan setelah divaksin ya, pertama-tama sih hari yang pertama itu saya cuma merasa sedikit kemeng tangannya. Dan kemeng saja dan sedikit ngantuk. Jadi hari itu saya tidurnya pules sekali. Dan besoknya sampai hari ini saya sudah segar. Jadi nggak ada efek yang negatif ya bagi saya ya. Sinovac ini bagus sekali. Jadi jangan takut ya untuk ikutin vaksin. Sebelum Vera dilakukan vaksinasi itu, sebelum-sebelumnya apakah juga sudah ada orang-orang yang vaksinasi? Tentunya kan dimulai dari PJ Bupati Sidoarjo begitu ya, dan jajaran Forkopimda lainnya gitu. Pada saat mereka dilakukan vaksinasi, Bu Vera melihat gitu ya? Iya, melihat. Sempat deg-degan nggak sih, Bu? Enggak ya? Enggak, saya karena percaya ya. Karena memang Sinovac ini kan sudah dipakai ya di beberapa negara seperti Turki ya, juga Brasil ya, dan Cina sendiri sudah menerapkan di 3 kota. Nah, dan akhirnya hasilnya bagus gitu. Jadi saya sama sekali nggak ada keraguan. Karena saya tahu pemerintah Indonesia itu memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Ya itu. Jadi jangan takut. Nah, setelah dilakukan screening begitu, itu juga hanya ditanya-tanya begitu saja atau harus diperiksa antigen lagi pada saat tidak ya? Tidak. Hanya wawancara begitu aja ya. Terus untuk suhu tubuh juga diukur juga, Bu Vera? Iya, tentu saja waktu masuk itu diukur suhu tubuh ya, termogan gitu tetap ya. Iya. Oke. Nah, Bu Vera, ini berarti kemarin setelah dilakukan proses yang melakukan vaksinasi suntik ke Bu Vera dari mana nih, Bu, kemarin? Dari Dinkesnya Sidoarjo. Dari Dinas Kesehatan Sidoarjo sendiri gitu ya. Oke. Nah, waktu itu datang sendiri atau ada yang nemenin gitu? Oh, saya datang sendiri. Wah, memang benar-benar sudah yakin dan berani banget sudah gitu ya. Tekadnya. Dan tentu saja saya sudah memberitahukan kepada suami saya, dan suami saya bilang, "Mas, tangkep kesempatan ini." Karena banyak orang yang kepingin kok kamu enggak mau gitu. Waduh. Tambah digongi gitu, seneng. Oke. Jadi tidak ada kekhawatiran sama sekali begitu ya untuk menerima vaksin ini. Enggak ada. Dan setelah vaksinasi itu hanya kemeng saja gitu ya, Bu, dan ngantuk hanya cuma satu hari saja ya. Sampai hari ini tidak ada keluhan apapun. Nah, proses dari vaksinasi itu kan katanya juga butuh waktu begitu, Bu. Nah, ini kalau dari yang Bu Vera ketahui, informasi yang mungkin diedukasikan pada saat vaksinasi dilakukan hari Jumat kemarin itu apa saja, seperti apa gitu, Bu Vera? Jadi saya banyak dengar ya dari dokter ya. Tadi pagi juga saya dengar ya wawancara dengan seorang dokter di Jakarta yang bernama Dokter Monik ya. Jadi setelah divaksin 1 minggu kemudian baru mulai terbentuk antibodinya, imun tubuhnya ya. Jadi kemudian 2 minggu kemudian baru akan divaksin ulang untuk di booster sehingga lebih kuat lagi. Seperti itu. Baik. Nah, ini dia.
Pemirsa, Ibu Vera ini Ya. menjadi seseorang yang memang kalau tadi disampaikan sangat beruntung sekali sudah bisa Ya, mendapatkan vaksin tahap pertama ini juga berbarengan juga ya Bu Vera dengan PJ Bupati Ya, Sidoarjo, betul. ada Ya. Dandim Sidoarjo, Ya, Kapolres, juga Sekda, juga ya, Ketua FKUB Sidoarjo ya Gus Ida, Ya, hadir. Bapak hadir juga ya, Hadir. Bapak Haji Muhammad Kirom, juga para pemuka agama lainnya juga Ya, hadir Ketua ya. PCNU. Ya, Ketua PCNU juga Ya. hadir begitu ya. Ketua MUI. Ketua MUI Sidoarjo juga Ya, begitu ya Bu betul. Vera, Masya Allah Ya. luar biasa. Nah, sekarang ngobrol dulu dong dengan Gus Idamnya nih. Ya. Kalau menurut Gus Idam sendiri, apa sih sebetulnya yang menjadi faktor penyebab dan kenapa masyarakat ini, kalau tadi Bu Vera kan menyampaikan nggak ada apa-apa, tidak ada Iya, keluhan apapun, iya, tapi iya. masih ada yang beranggapan bahwa vaksin ini Iya. nggak bagus lah, apa ya, miring gitu ya tentang vaksin ini. Gimana Gus Idam? Saya ini dulu ya, menanggapi apa yang disampaikan Bu Vera tadi itu luar biasa ya. Ya, orang sudah percaya, Iya. ya, yakin, Iya. yakin bahwa ini baik gitu ya. Lalu punya tekad gitu loh. Nah, semangatnya luar biasa ya. Iya. Nggak diantar, berangkat sendiri ya. Ya ini loh wanita tangguh gitu ya Bu Vera ya. Nah, saya berharap seluruh masyarakat itu juga seperti ini. Iya. Keyakinan terhadap vaksin ini baik itu sebenarnya kan juga dipengaruhi oleh akses informasi yang diperoleh, Iya. tingkat pengetahuan Iya. ya, yang diperoleh. Tapi juga memang ada pengaruh pendapat tokoh itu juga Iya, betul. berpengaruh. Iya. Nah, kalau misalkan seluruh masyarakat itu akses informasi yang diperoleh sudah memadai, ya, nah, tentu kan tidak ada masalah. Ya. Nah, lalu juga tingkat pengetahuan masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat itu menyangkut keyakinan, kemantapan hati tadi, keyakinan juga yakin ya, bukan keyakinan dalam arti tapi yakin gitu ya, bahwa itu baik. Kadang-kala juga ada faktor lain, misalkan budaya, ya, budaya ini juga cukup ada pengaruhnya. Nah, sebaliknya kalau misalkan akses informasi masyarakat itu tidak cukup memadai, ya ini kan membentuk pola berpikir, perspektif masyarakat secara individu maupun berkelompok itu menjadi tidak baik. Nah, sekarang ini tantangan kita kan di situ. Ya, ada beragam informasi, apalagi dengan perkembangan media sosial hari ini bertebaran informasi-informasi itu, ya tidak semuanya informasi itu cukup memadai. Sumber-sumbernya bisa dipercayakan tidak juga. Ada orang yang tidak memiliki kompeten untuk menjelaskan tentang vaksin ini, ikut berbicara, dan di media sosial itu kan siapapun bisa mengakses. Nah ini kalau ini orang yang tidak punya cukup kompetensi menjelaskan itu, lalu membuat menyebarkan informasi-informasi, nah informasi ini diterima masyarakat, akhirnya persepsi masyarakat menjadi tidak baik. Nah, oleh karena itu harapan saya ini pada masyarakat ini juga harus mampu memilah sumber-sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sumber-sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan itu kan berasal dari institusi-institusi yang resmi, yang legal, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ada kompetensinya, misalkan lembaga medis pemerintahan, gitu ya, Kementerian Kesehatan, atau itu kan lebih bisa dipercaya, bisa lebih dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu terkait informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat menyangkut vaksin ini, harapan saya masyarakat lebih mengakses sumber-sumber informasi dari lembaga-lembaga pemerintahan yang bisa dipercaya. Jangan kita mudah dipengaruhi pandangan-pandangan yang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang provokator. Tapi FKUB Sidoarjo sendiri mempunyai media untuk memberikan komunikasi yang bisa dipertanggungjawabkan itu tidak kepada
anggotanya. FKUB secara kelembagaan mengakses informasinya dari sumber-sumber yang resmi, pemerintahan. Lalu dari FKUB kami informasikan ke seluruh masyarakat, warga umat beragama melalui pemuka-pemuka agamanya. Nah, dari jalur seperti ini kan tingkat kepercayaan informasi itu bisa kita pertanggungjawabkan. Bukan juga persepsi orang per orang lalu kita jadikan pedoman gitu. Ujar ini wajan ini jari ini lalu jari ini si A, jari ini si B, jari ini si C. Ya boleh-boleh saja sebagai pembanding ya, tetapi ada sumber utama yang harus dijadikan rujukan, dan sumber utama itu harus berasal dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini Mbak Tika, pertama faktor akses informasi. Nah, yang kedua memang tingkat pengetahuan masyarakat ya. Kalau tingkat pengetahuan masyarakat itu mungkin tidak sama. Tingkat pengetahuan masyarakat yang cukup, misalnya kita ada high educated, orang masyarakat high educated di dalam menelaah masalah dengan yang lapis yang lain mungkin kadarnya tidak sama. Nah, di sini penting, seringkali informasi itu menjadi bias atau terdegradasi dari misalkan informasi itu A, B, C, D terdegradasi menjadi C, menjadi D, misalnya gitu yang lain. Nah, terdegradasi ini memang sangat mungkin di masyarakat-masyarakat tertentu. Nah, menghadapi ini, peran pemerintah untuk terus-menerus melakukan edukasi, sosialisasi ini penting. Termasuk pemuka-pemuka agama. Ini harapan saya kepada para jemaatnya juga untuk menjadi semacam figur gitu ya, sosok figur, dalam bahasa yang lebih tepat itu reference group. Jadi para pemuka agama itu bisa memerankan dirinya ya sebagai reference group, kelompok referensi dari jemaatnya. Tidak boleh pemuka agama kemudian tidak mengambil peran gitu ya. Jadi dia bisa menjadi sumber informasi. Ya pemuka agama misalnya bisa menjadi reference group. Pemuka agama juga harus cerdas juga demikian. Tingkat pengetahuan juga harus memadai. Kalau pemuka agamanya malah takut terprovokasi informasi yang tidak benar, itu yang bahaya. Ini kan umatnya bisa lebih sesat lagi. Sesat lagi. Nah, itu kalau faktor kedua ya. Faktor ketiga mungkin juga budaya ya, budaya. Ada orang, mohon maaf, misalkan tidak terbiasa urusan kesehatan itu ke rumah sakit itu ada juga ya. Jadi ketakutan itu seakan-akan, dan ini tidak bisa kita kita salahkan ya. Ada misalkan masyarakat tertentu yang ini perkara budaya ya, budaya nggak biasa ke rumah sakit, nggak biasa disuntik. Kayak saya takut disuntik gitu ya. Bukan takut karena faktor trauma ya, bukan ya, tapi faktor budaya. Faktor budaya yang terus-menerus turun-temurun di suatu kelompok masyarakat, diperkuat dengan kepercayaan, tingkat kepercayaan masyarakat itu terhadap suatu hal. Contoh terhadap misalnya gak biasa ke rumah saya kena berobat, tapi misalkan ini percaya sama dukun. Sudah dijelaskan. Saya mau bilang begitu dah enak. Tapi itu tidak bisa kita salahkan, karena itu juga faktor budaya. Kita perlu bijak, arif. Ya, misalkan ini pemerintah juga perlu menemukan masyarakat-masyarakat yang memiliki sikap kurang respect itu terhadap vaksin ini karena faktor apa? Bisa jadi karena faktor tadi informasi, informasi yang tidak memadai. Misalkan vaksinnya bayar, misalnya
Padahal ternyata kan gratis. gratis. Nah ini kan bisa menjadi informasinya berbelok. Iya. Nah pemerintah harus melakukan usaha-usaha untuk ini melakukan sosialisasi, memperkuat akses informasi. Atau yang kedua tadi itu tingkat pengetahuan masyarakat. Kalau tingkat pengetahuan masyarakat ini harapan saya juga edukasi juga dilakukan. Tapi kalau masyarakat ini lebih percaya kepada reference group tadi itu, ya. Nah, misalkan pemuka agama juga bagian dari reference group, harapan saya pemuka agama bisa memerankan itu. Termasuk apa yang sudah dilakukan oleh Bu Vera, ini bisa menjadi acuan juga begitu reference group untuk umatnya gitu ya. Kalau ini menyangkut budaya itu tadi harus lebih pelan-pelan. Harus sabar, prosesnya agak panjang gitu ya. Jangan disalahkan. Itu harus disikapi dengan arif, bijaksana, nggak boleh disalahkan. Nggak boleh, jangan, karena itu juga faktor budaya ya. Faktor budaya itu terbentuk cukup lama, jangan harus pelan-pelan bersabar. Baik, Bu Vera, ini kita kembali ngobrol dengan Bu Vera ya. Dan saya tadi agak penasaran juga setelah dilakukan vaksin seperti itu, ada tidak sih hal-hal yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan sendiri, apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh dikonsumsi gitu selama mungkin untuk memberikan peluang kepada vaksin ini untuk bisa menjadikan antibody gitu. Atau mungkin ada pengalaman lain nih terkait vaksin ini kemarin. Silakan Bu Vera. Enggak, biasa aja gitu. Yang penting mereka menyarankan tetap harus prokes ya. Jaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan gitu. Bukan berarti sudah divaksin langsung kebal, ya nggak pakai masker gitu kemana-mana, Superman dong. Dan ada hal penting lagi ya, setelah selesai divaksin yang kedua pun juga kita tetap juga harus menjaga itu. Karena saya juga dengar ya tadi dari ahli bagian ini biologi yang mengatakan bahwa kemungkinan untuk kena itu masih ada. Meskipun sudah divaksin, tapi kalau kena pun juga tidak akan kena yang paling keras. Jadi bisa mengurangi. Gitu, ya. Ada lagi kan pengalaman apa Bu Vera kemarin pada saat vaksinasi, mungkin ada yang belum terceritakan gitu ya. Jadi penasaran. Itu prosesnya kemarin agak lama ya? Mulai jam berapa sampai jam berapa Bu Vera? Mulai jam 8 sampai jam 10-an. Ada acara seremonial dulu atau seperti apa kemarin? Kayaknya ada acara dari sambutan. Ya, sambutan. Kalau vaksinnya sendiri kan tidak lama. Vaksinnya cepat. Vaksinnya cepat aja gitu ya, langsung disuntikkan gitu ya. Betul. Tidak lama. Baik. Jadi kapan Bu Sidem sudah siap kalau nanti akan ada vaksin? Saya itu sudah pasang apa namanya itu di Facebook saya itu. Saya siap divaksin. Jadi sudah ada tweetnya gitu ya, foto terus ada siap vaksin gitu ya. Saya itu secara pribadi termasuk yang meyakini vaksin ini sebagai jalan yang terbaik, vaksinasi ini. Karena begini, vaksinasi secara kolektif di masyarakat yang mengalami pandemi. Itu kan tujuannya untuk membangun herd immunity, kekebalan tubuh. Tapi betul tidak hanya individu, harus komunitas, kelompok itu, di mana pandemi itu menjalar gitu. Makanya setelah divaksin itu kan tidak dalam pengertian virus ini sudah hilang, kan? Virus ini masih ada. Vaksinasi ini memang harus mencapai jumlah tertentu, misalkan 80% atau 70% dari masyarakat itu imunitas secara kolektif masyarakat ya. Nah, kalau sudah mencapai itu tapi ingat secara medis itu virus ini kan juga tidak hilang. Virus itu tidak hilang. Oleh karena itu tetap masyarakat juga tidak boleh mengabaikan habis divaksin saya sudah bebas gitu. Anda secara pribadi divaksin, masyarakat yang lain secara kolektif kan belum. Sehingga kekebalan
secara kolektif masyarakat itu belum terjadi. Nah, nanti kalau sudah mudah-mudahan ya, nah, di antara pilihan hidup dengan pandemi ini, di awal-awal itu kita dengan berbagai macam kebijakan, ada PSBB, ada sekarang PPKM yang bertujuan untuk membatasi interaksi masyarakat. Ini ternyata kan juga menimbulkan banyak dampak. Pembatasan aktivitas masyarakat itu dampak secara ekonomi, secara sosial, secara keagamaan, secara pendidikan juga. Itu semuanya kan kemana-mana terganggu, bahkan hampir-hampir bisa dikatakan hampir lumpuh kita. Iya. Nah, lalu ada usaha untuk mengurangi tingkat penyebaran, tingkat penularan dengan PSBB, dengan menjaga jarak agar satu orang dengan yang lain itu tidak saling tular atau menularkan. Kemudian cara individu cuci tangan, pakai masker itu kan untuk mencegah penyebaran. Vaksinnya belum mati, vaksinnya belum hilang. Virusnya belum hilang. Meskipun vaksinnya sudah. Kalau yang tadi itu dengan PSBB, dengan menjaga jarak itu kan mengupayakan mengurangi penyebaran. Tapi kekebalan tubuh masyarakat secara umum belum terbangun. Artinya masih rentan. Lengah sedikit kena kan gitu. Dan vaksin ini di atasnya itulah. Gitu. Jadi dengan demikian saya secara pribadi sebenarnya ada pada posisi sangat mendukung vaksinasi COVID-19 ini. Harapan saya seluruh masyarakat juga mendukung itu, terutama di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini, agar kekebalan imunitas secara kolektif masyarakat itu segera terbangun. Nah, kalau yang masih ada keraguan-keraguan karena informasi yang belum memadai, harapan saya carilah informasi yang memadai. Kalau masih ada kekhawatiran, carilah orang-orang yang bisa menjelaskan itu secara benar. Tokoh-tokoh ya, orang yang kompeten ya. Kalau masih memiliki budaya yang tadi misalkan itu ya pelan-pelan untuk merubah itu. Semoga ini seluruh masyarakat juga, pemerintah juga dengan kemampuan yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik anggaran ataupun SDM, perangkat yang lain, bisa segera melaksanakan itu. Harapan saya seperti itu. Insya Allah, amin. Amin. Bu Vera, silakan kalau dari Bu Vera sendiri, bagaimana? Apakah mungkin juga ada pesan atau himbauan juga ini untuk para umat beragama tentunya yang ada di Kabupaten Sidoarjo tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 sendiri di Sidoarjo? Iya, khususnya untuk umat Kristiani ya juga. Saya berharap ya supaya kita semua mendukung program pemerintah ini, ya. Seperti yang dikatakan oleh ibu kita, Bu Sri Mulyani, mengatakan bahwa negara kita ini sangat beruntung. Karena banyak sekali negara-negara miskin yang tidak sanggup untuk membeli vaksin ini. Dan sementara Indonesia ini sudah mengamankan 426 juta dosis vaksin. Jadi betapa beruntungnya kita ini hidup di Indonesia ini. Tinggal kita mendukung dan kita melaksanakan, karena itu juga untuk kepentingan bersama. Nah, saya juga dengar dari Dokter Tirta ya yang juga mengatakan yang begitu marah ya, dan dia mengatakan kalau tidak pakai vaksin mau pakai apa lagi? Jadi nggak ada cara lain kecuali vaksin. Jadi tapi kita bertawakal, berdoa kepada Tuhan, tetap bisa lakukan. Betul. Kita tempuh itu. Iya, kita tetap harus berdoa. Nah, seperti saya juga melakukan doa, saya mengatakan Tuhan kalau memang saya diizinkan untuk vaksin hari itu ya, biar Tuhan buka jalan selebar-lebarnya, dan ternyata saya keturutan mendapatkan ya. Ya. Jadi saya harapkan supaya semua kita Sidoarjo ini lancar ya proses vaksinnya, terutama juga
teman-teman kita di FKUB ini semua cepat divaksin. Amin. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya ya. Sehat semua. Kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Oke, Itu baik. saja. Ya, baik, terima kasih untuk Bu Vera dan juga Gus Idam. Tidak terasa sudah 30 menit perbincangan kita. Ya, ganyang sekali, senang sekali rasanya kesempatan kali ini bisa mendengarkan secara langsung pengalaman dari Bu Vera, bagaimana vaksinasi itu dilakukan, dan juga dari kita sharing sedikit, membuka wawasan kita bersama Gus Idam. Terima kasih atas penyampaiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang mendengarkan, yang juga menyaksikan diskusi kita atau obrolan kita pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, jangan lupa sekali lagi untuk Anda bisa share video-video yang kami hadirkan di channel FKUB Sidoarjo. Like-nya juga jangan lupa untuk diberikan di setiap video yang kami hadirkan untuk Anda. Dan subscribe dulu, like setiap videonya, dan share sebanyak mungkin. Oke. Sukses selalu untuk semuanya. Salam sehat ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, jumpa lagi nanti akan dengan video-video lainnya akan kami hadirkan di channel FKUB Sidoarjo. Kali ini saya Tika Amsar, pamit dulu undur diri bersama dengan tim dari FKUB Media. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.